Shalom, selamat pagi sahabat. Kita jumpa kembali di Santapan Rohani Pagi, edisi Jumat 9 September 2022. Tema kita adalah tawar hati. Kita baca dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Sahabat, dalam kehidupan ini pun seringkali terjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan goresan luka dalam diri seseorang. Goresan-goresan itu kian membentuk suatu sikap tertentu dalam diri orang tersebut. Bukan hanya orang-orang di luar Tuhan saja yang pernah merasakan luka hati, tapi ada banyak orang Kristen juga yang mengalaminya, bahkan mungkin lebih kronis. Luka hati adalah rasa sakit di dalam hati yang diakibatkan perlakuan tidak baik oleh pihak luar. Entah itu berupa intimidasi, ketidakadilan, penghinaan, tidak dikasihi, tidak diperhatikan, kekerasan fisik atau penganiayaan, pelecehan seksual, penolakan sejak dalam kandungan, kebencian, kepahitan, tekanan, dan lain sebagainya. Dan itu semua bisa membuat seseorang menjadi tawar hati. Namun ada satu nasihat di dalam Efesus 3 ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Masalah adalah bagian dari kehidupan manusia tanpa terkecuali. Jadi, setiap kita tidak dapat menghindar atau lari dari masalah. Kita harus menghadapinya. Mungkin kita pernah berpikir, mengikut Tuhan Yesus kok malah banyak ujian dan permasalahan ya? Sahabat, percaya kepada Yesus bukan berarti perjalanan hidup akan mulus, ibarat melewati jalan tol. Bukan berarti pula kita langsung memiliki kehidupan yang berlimpah dengan berkat. Tapi justru pada saat kita berlabel Kristen, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dengan adanya masalah demi masalah yang menghiasi perjalanan hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dan mempedulikan kita, sahabat. Justru dengan masalah yang ada, Dia hendak membentuk dan memproses kita, supaya iman kita makin kuat dan berakar di dalam Dia. Seringkali kita menjadi lemah dan tawar hati ketika permasalahan datang menimpa. Kita berharap Tuhan segera memberikan pertolongan dan menjawab doa-doa kita. Namun, jika pertolongan Tuhan tidak kunjung datang, kita menjadi kecewa dan tidak lagi punya semangat untuk mencari Tuhan. Kita dapat belajar dari Rasul Paulus. Meski harus menghadapi masalah dan penderitaan, ia tetap bertahan dan mampu menjaga hatinya agar tidak menjadi tawar. Demikian perkataannya. Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah sahabat, percayalah bahwa di balik penderitaan yang kita alami, selalu ada rencana Tuhan yang indah. Kalau Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, percayalah satu hal. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bahkan ditegaskan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sahabat, satu hal lagi yang harus kita pahami, yaitu bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini sifatnya hanya untuk sementara saja, tidak untuk selamanya. Oleh karena itu, mari sahabat, jangan pernah biarkan penderitaan itu menghancurkan hidup kita. Puji Tuhan sahabat, kita bersyukur firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, mengingatkan kita kembali untuk kita tidak menjadi anak Tuhan yang tawar hati. Sebab ketika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap persoalan yang Kau izinkan datang dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan itu boleh memproses kami, membentuk kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sabar dan bertahan dalam setiap proses itu. Dan supaya kami tidak memiliki hati yang tawar, karena kami mau Tuhan dalam
hidup kami ini selalu ada kepercayaan dan penyerahan diri kepadamu. Kami percaya Tuhan ada jalan keluar bagi setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.